Sejarah ditorehkan Timnas Indonesia U23, anak asuhan Shin Tae-yong memastikan tiket ke semifinal Piala Asia U23 usai menyingkirkan raksasa Asia Timnas Korea Selatan. Korea الجنوبية نشوف المتقدم المرة الثانية من تصدي جوستن يسجل هذه المرة سجل 네, 일단 너무 기쁘고 행복하고 너무 기분 좋습니다. 그렇지만 마음 한편으로는 너무 착잡하고 좀 힘듭니다. 그렇지만 승부는 갈라져야 되고 지금 저는 에릭 회장님이랑 모든 분들에게 감사하고 우리 인도네시아에서도 밤잠을 설치면서 응원해주신 모든 국민들에게도 감사하게 생각하고 있습니다. 선수들을 제가 워낙 잘 파악하고 있고 잘 알고 있기 때문에 그러니까 믿고 따라와라 했던 부분 그러니까 선수들한테 자신감을 계속 심어줬던 부분이 지금 우리 선수들이 너무 잘해주고 있다. Harus tersenyum bagi Anda semua penggemar sepak bola tim nasional Indonesia karena tim nasional kita U23 sudah melaju sampai ke babak semifinal. Tidak ada yang menduga bahwa akhirnya kita bisa sampai ke fase ini. Artinya itu sudah melampaui segalanya. Target dari STY sudah membawa ke babak perempat final, sekarang sudah diteruskan ke semifinal. Terbuka peluang untuk menuju final. Ya, siapapun lawan kita, Uzbekistan atau Arab Saudi, kita sudah tanggung, kita harus hadapi, kita harus lawan dan memenangkan laga. Jika kita ke final sudah pasti tiket menuju ke Olimpiade musim panas di Paris, Prancis dalam genggaman. Selain Pak Erik, tentunya sang pelatih kepala Shin Tae-yong, ya, orang di balik semua ini sukses, ya, tersenyum. Dia mengalahkan negaranya sendiri, Korea Selatan, yang belum pernah ia kalahkan di sebuah event resmi ketika menangani tim nasional Indonesia. Dia berada sudah 4 tahun saat ini dan tentunya ada rasa bangga luar biasa. Ya, dia mengalahkan teman sejawat dia, pelatih Korea Selatan yang mendapat kartu merah kemarin dari wasit. Ya, diusir karena emosional. Itu Hwang Son-hong. Dan sebagai profesional tentunya STY tetap ya mengusut, merancang sebuah taktik, strategi, skema permainan untuk menghadapi Korea Selatan. Dia ingin membuktikan bahwa tidak salah memilih Indonesia. Dia membangun tim Indonesia ini untuk lebih baik ke depan. Dan itu terbukti di U23 saat ini. Dan selain itu juga kita tidak boleh lupa bahwa Shin Tae-yong adalah arsitek yang bisa membangun fondasi dari Timnas Indonesia U23 ini dengan mengandalkan banyak pemain muda yang sebelumnya dia orbitkan ke Timnas Indonesia Senior. Dan kita bisa melihat bahwa Shin Tae-yong sangat serius, bahkan saya tidak melihat ekspresi yang seperti biasanya dari Shin Tae-yong di pinggir lapangan. Dia lebih banyak diam ya, mungkin dia juga agak tegang ya melihat perjuangan dari para pemain, tapi saya bisa melihat dia percaya diri. Apalagi sebelumnya Shin Tae-yong telah mengatakan bahwa dia yakin bisa membawa Indonesia lolos sampai ke babak semifinal, bahkan sampai ke Olimpiade. Kan hebat pelatih ini, ya kan? Ya kalau memang ada yang tidak suka dengan Shin Tae-yong, ya itu adalah urusan dia lah, ya kan? Tapi ya saya berharap ya teman-teman yang memang punya akal sehat, yang bisa melihat progres dari Timnas Indonesia, ya gak ada salahnya juga mengapresiasi orang ini, ya kan? Karena dia tampaklah bekerja secara jujur, bekerja keras, ya kan? Bekerja dengan hati untuk bisa memajukan timnas kita, dan itu terbukti. Akhirnya pertanyaan soal Coach Shin Tae-yong tetap melatih atau tidak terjawab melalui akun Instagramnya Pak Menteri. Semalam rasanya dikeluarkan. Anda bisa menerima dengan lapang dada dan jantan? Sadap sekali. Sesuai kesepakatan di atas kertas, konsekuen. PSSI harus konsekuen, perpanjang. Cuma kalau versi saya harus ada insight sepak bolanya. Karena kan kalau sekedar insight sepak bola maksudnya? Dia memenuhi target 16 besar Piala Asia. 16 besar Asia, fakta kan disundul Kirgistan. Disundul itu sebetulnya lolos bukan karena
timnas Indonesia sendiri, tetapi didorong dibantu oleh tim lain, kan gitu. Itu kan catatan. Karena pernyataan Coach Sintayong tahun 2000 berapa? Tahun lalu yang mengatakan bahwa bahwa mental itu kira-kira mental timnas Indonesia belum siap untuk bertanding. Kira-kira seperti itu. Anda kenapa pernyataan itu kok seperti Anda yang terluka? Mengapa itu seperti melukai perasaan Anda? Karena begini, rasanya pemain timnas saja nggak gitu-gitu amat. Kalau pelatih Tarkam, pelatih kaleng-kaleng oke lah. Dia pelatih tim nasional, dia representasi tim nasional. Dia nggak boleh menciptakan perpecahan. Fair play sportif. Karena menurut Anda pernyataan itu membuat jadi perpecahan? Yes. Oke. Antara mereka yang sangat local pride itu sesuatu yang sangat merendahkan. Local pride. Oke. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 kembali kejutkan dunia dengan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 usai menang atas Korea Selatan. Garuda menang pada laga yang dipimpin wasit Son Evans Robert, yang pernah bertugas di Liga 1 2017. Laga Indonesia dan Korea Selatan digelar pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024 dini hari WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa. Kedua tim bermain imbang 2-2 pada waktu normal dan extra time. Gol Indonesia diborong Rafael Struijk. Babak adu penalti antara Indonesia dan Korea Selatan berjalan sangat dramatis. Skor imbang 10-10 ketika Lee Kang-hee gagal menjalankan tugasnya. Lalu, Pratama Arhan membuat Indonesia menang 11-10 pada babak adu penalti. Pada laga ini, ada beberapa keputusan dari wasit Son Evans yang bisa dibilang menguntungkan pada Indonesia dibanding Korea Selatan. Yang pertama yaitu menganulir gol Lee Kang-hee. Korea Selatan bisa membuat mental pemain Indonesia runtuh karena mendapat gol cepat pada menit ke-8. Lee Kang-hee melepas tendangan keras yang tidak mampu dicegah Hernando Ari. Awalnya, Son Evans menilai momen itu sebagai gol. Namun, panggilan dari VAR membuat Son Evans melihat ulang momen itu. Evans kemudian melihat monitor VAR sebelum memutuskan gol atau tidak. VAR memutuskan salah satu pemain Korea Selatan berada dalam posisi offside. Nah, Son Evans melihat pemain yang offside itu bisa mengganggu pandangan Hernando Ari sehingga dianggap terlibat permainan. Gol dianulir. Yang kedua memberikan kartu merah untuk top scorer Korea Selatan. Pada awal babak kedua, pelatih Hwang Sun-hong melakukan 3 pergantian pemain. Salah satu pemain yang dimainkan adalah Lee Yang-jun, sang top scorer yang sudah bikin 3 gol. Lee Yang-jun beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Namun, pada menit ke-70, Lee Yang-jun menerima kartu merah dan harus keluar dari lapangan. Lee Yang-jun melanggar Justin Hubner. Dia menginjak kaki bek Indonesia itu. Awalnya, Son Evans hanya memberi kartu kuning. Setelah melihat VAR, hukuman ditingkatkan jadi kartu merah. Yang ketiga hadiah kartu merah untuk pelatih Korsel Hwang Sun-hong. Pada menit 91, pemain Korea Selatan melakukan pelanggaran pada Fajar Faturrahman. Wasit Son Evans lantas menghentikan laga karena Fajar kesakitan. Momen itu memicu protes dari kubu Korea Selatan. Tak lama berselang, tepatnya pada menit 95, wasit Son Evans memberikan kartu merah pada pelatih Hwang Sun-hong. Dia dinilai melakukan protes secara berlebih. Kartu merah Hwang Sun-hong tentu punya dampak besar bagi Korea Selatan. Sebab, tanpa pelatih kepala di pinggir lapangan, Korea Selatan kesulitan pada babak extra time. Yang keempat meniup peluit sebelum peluang terakhir Korea Selatan. Korea Selatan mendapat tendangan bebas tepat pada menit ke-120. Ko Hyun Taek sudah siap mengambilnya. Bola sudah berada di hadapannya dan posisinya cukup bagus untuk bisa mencetak gol. Para pemain Korea Selatan juga terlihat sudah berada di dekat kotak penalti Indonesia dan siap menerima umpan crossing Ko Hyun Taek. Namun, pada menit 120.15, wasit Son Evans meniup peluit tanda laga berakhir. Tidak ada tendangan bebas untuk Korea Selatan. Keputusan Evans menyudahi laga tepat ketika waktu habis membuat peluang Korea Selatan sirna. Yang terakhir mengulang penalti Justin Hubner. Justin Hubner jadi penendang penalti kelima bagi Indonesia. Ini adalah momen krusial karena Korea Selatan unggul 5-4 atas Garuda Muda.
Tendangan penalti Hubner bisa diblok oleh Baek Jong Beom. Pemain Korea Selatan merayakan momen itu. Mereka merasa menang 5-4 dan lolos ke semifinal. Namun, wasit Son Evans melihat Baek Jong Beom lebih dulu bergerak. Dua kaki sang kiper sudah melewati garis sehingga penalti harus diulang. Pada kesempatan kedua, Hubner mampu bikin gol. Sementara itu, pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang karib disapa Bung Towel berikan komentarnya usai timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 mampu menyingkirkan Korea Selatan dengan menyelesaikan babak adu penalti pada Jumat 26/4 dini hari WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2 sampai babak kedua berakhir. Dua gol skuad Garuda Muda diborong oleh Rafael Struijk pada menit ke-15 dan 48. Dan di extra time kedudukan masih bertahan hingga babak adu penalti. Hernando Ari tampil apik saat menjaga gawang di babak adu penalti dengan berhasil menepis dua tendangan yang membuat timnas Indonesia U23 menang 11-10 dari Korea Selatan. Kemenangan tersebut membuat tim asuhan Shin Tae-yong itu berhasil mendapatkan satu tiket ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Setelah laga, tidak hanya komentar para pemain dan Ketua Umum PSSI yang ditunggu, respons Bung Towel pun sangat dinantikan terutama oleh netizen Indonesia. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sport TV Indonesia, Bung Towel dan beberapa rekannya sedang melakukan live reaction pertandingan timnas Indonesia U23 vs Korea Selatan. Di akhir pertandingan, Bung Towel diminta untuk memberikan komentarnya terkait keberhasilan pasukan Garuda Muda mengalahkan Korea Selatan dan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Bung Towel menyampaikan pujiannya terhadap para pemain yang telah berjuang keras untuk mendapatkan kemenangan. Heroik, luar biasa, heroik yang pasti luar biasa, enggak mudah, ujar Bung Towel seperti dikutip bolanusantara.com dari kanal YouTube Sport TV Indonesia. Lebih lanjut, Bung Towel mengungkapkan bahwa kemenangan yang didapatkan timnas Indonesia U23 ada faktor keberuntungannya. Ada dua keberuntungan yang didapatkan timnas Indonesia U23 menurutnya, yaitu saat gol Korea Selatan dianulir karena offside melalui cek VAR dan tendangan penalti Justin Hubner yang diulang. Tapi, kalau kita lihat, ya, saya paling jarang ngomong keberuntungan dalam sepak bola. Saya pikir, itu adalah apa ya, ketidakmampuan orang untuk menerjemahkan, lalu kemudian ia berlindung di balik kata-kata keberuntungan, kata Bung Towel. Keberuntungan itu akan datang pada mereka yang bekerja keras. Itu adalah keberuntungan. Saya menerjemahkan seperti itu. Malam ini, opportunity keberuntungan itu ada pada kita timnas Indonesia U23. Misalnya, satu VAR, satu tadi penalti yang diulang, sambungnya. Memang pada laga tersebut, timnas Indonesia U23 mendapatkan beberapa keputusan yang menguntungkan dari wasit Son Evans. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong buka suara usai timnya berhasil mengalahkan Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024. Kemenangan ini membuat Indonesia mengukir sejarah baru di Piala Asia. Sebagai debutan, Indonesia langsung bisa lolos ke babak semifinal dan berpeluang tampil di Olimpiade. Sementara itu, kekalahan ini membuat rekor Korea Selatan yang selalu tampil di Olimpiade terputus. Rekor itu dihancurkan Shin Tae-yong yang merupakan pelatih asal Korsel. Saya sangat senang dan bahagia, tetapi di sisi lain, ini sangat menyedihkan dan sulit, kata Shin Tae-yong, dikutip dari media Korsel Nate Sports. Pemenangnya harus ditentukan, dan sekarang saya bertanggung jawab atas tim Indonesia. Saya harus melakukan yang terbaik untuk Indonesia, ucap Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui hasil ini meningkatkan kepercayaan diri timnya. Menurut juru taktik berusia 53 tahun itu, target ke final pun kini menjadi hal yang mungkin dicapai timnas U23 Indonesia. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami tak bisa memenangkan kejuaraan. Jelas, kami bisa mencapai final, ucap Shin Tae-yong. Hal itu memberi kami kepercayaan diri dan kami mampu mencapai 4 besar, ucap mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Uzbekistan atau Arab Saudi pada semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan dan Arab Saudi merupakan finalis Piala Asia U23 2022. Arab Saudi merupakan juara bertahan,
Sedangkan Uzbekistan juga pernah menjadi kampiun pada Piala Asia U23 2018.